koridor Belarus, yang dimana ini untuk memasok ke Kaliningrad. Dan jalur ini sangat berbahaya bagi Rusia karena jalur ini diapit oleh dua negara NATO, yaitu Estonia dan juga Lituania. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita sudah lama tidak membahas perkembangan peperangan Rusia dan Ukraina. Nah, gue juga udah lama nggak ngikutin sebenarnya karena belakangan ini fokus gue terpecah ke hal-hal lain gitu ya. Nah ternyata konflik yang tidak ada ujungnya ini makin kesini makin lama semakin seru gitu ya. Yang dimana mungkin teman-teman sekilas mendengar bagaimana kekuatan daripada Rusia yang tidak ada habis-habisnya. Dan atas apa yang terjadi, sebagian orang mengatakan kalau Rusia justru lemah katanya. Yang gue bingung tuh lemah di bagian mana gitu ya. Karena sampai detik ini tidak ada sedikit pun atau setitik pun gitu ya Rusia itu tergoyah, tergoncang gitu kan. Walaupun mendapatkan tekanan kiri kanan, sanksi, perlawanan dari Ukraina sendiri, namun Rusia tetap bertahan. Ternyata nih geng ya, kalimat-kalimat yang mengatakan kalau Rusia ini cupu, ternyata Presiden Putin tidak memenuhi perkataan dia sendiri, itu tercipta gara-gara yang dilihat oleh orang-orang ini adalah Rusia tidak berhasil menaklukkan Ukraina. Kabarnya begitu. Padahal kalau misalkan kita lihat nih ya, kenyataan sebenarnya bukannya Rusia tidak bisa mengalahkan atau menaklukkan Ukraina. Tapi yang menyebabkan peperangan ini terus memanjang adalah pihak Barat, yang mana mereka terus memasok dan mensupport Ukraina dengan senjata-senjata militer yang benar-benar gak ada habisnya. Dan juga gak cuma sampai di situ, mereka juga mengirim sumber daya manusia alias tentara-tentara bayaran untuk melawan Rusia. Alhasil sama aja, Rusia justru tidak bisa ditaklukkan. Yang ada, perang ini semakin memanjang gitu ya. Nah, hari ini pembahasan gue akan terpusat kepada benda-benda atau senjata-senjata yang dikirimkan oleh Barat atau yang disupport oleh Barat kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Kemanakah akhirnya atau kemanakah tujuan daripada senjata-senjata ini saat ini? Di mana letaknya? Kenapa senjata-senjata yang secanggih itu gitu ya, senjata-senjata yang benar-benar luar biasa ini tidak mampu membuat Rusia mundur, ya kan? Tidak mampu meredamkan peperangan. Yang ada malah tantangan demi tantangan itu diajukan oleh Presiden Putin kepada pihak Barat. Nah, hari ini kita akan membahas nih ya, sebuah fakta yang benar-benar bikin gue kaget tentang akhir daripada senjata-senjata bantuan Barat kepada Ukraina di sisi lain. Seperti yang kita ketahui, support terhadap Ukraina dalam melawan Rusia ini terus mengalir. Salah satu negara yang benar-benar mensupport perang Rusia-Ukraina adalah Amerika, yang dimana menurut Presiden Joe Biden, dia mengumumkan kalau bantuan senjata senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 14,75 triliun rupiah telah diberikan kepada Ukraina. Nah, bentuknya itu mencakup roket-roket, amunisi, senjata-senjata anti-tank atau anti-kapal perang, serta sampai ke howitzer. Nah, semua yang dikirimkan oleh Amerika kepada Ukraina ini, ya ini bentuk support Amerika terhadap Ukraina untuk bisa melawan invasi dari Rusia. Dan gak cuma sampai di situ, Amerika juga memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 225 juta dolar atau dalam rupiah 3,3 triliun itu kepada Ukraina untuk persediaan makanan bersih, air bersih, obat-obatan dan lain-lain. Jadi di sini Amerika benar-benar support dalam perang ini terhadap Ukraina. Tapi jangan salah, semua hal tersebut bukan support yang gratis. Ini adalah sebuah support dalam bentuk hutang. Jadi semua yang dikirimkan Amerika nanti pada akhirnya akan menjadi hutang Ukraina terhadap Amerika. Ada beberapa paket senjata-senjata terbaru yang dikirimkan oleh Amerika, yang dimana ini benar-benar canggih geng, yang bisa dikatakan dalam perang manapun belum pernah dipakai. Nah, uji cobanya itu ada di perang Rusia-Ukraina. Adapun paket-paket ini berisi 18 howitzer, terus ada 36.000 butir amunisi, 2 harpun sistem pertahanan pantai, terus ada roket artileri, radio keamanan, serta ribuan perangkat penglihatan saat malam hari. Dan juga
ada dana untuk pelatihannya. Jadi kan barang-barang baru ini dikirim ke Ukraina, ya orang-orang di sana atau tentara-tentaranya tuh nggak langsung bisa pakai gitu kan. Jadi ada dananya yang digelontorkan oleh Amerika Serikat untuk praktik dulu. Jadi belajar dulu cara memakainya, baru nanti diturunkan ke medan perang. Bayangin tuh supportnya. Nah, namun yang anehnya, semua senjata-senjata tersebut seolah-olah tidak ada apa-apanya dan seolah-olah tidak mampu menghalangi tentara-tentara Rusia yang menginvasi Ukraina gitu ya. Padahal itu adalah senjata-senjata canggih yang mana ini bisa banget gitu melawan Rusia. Jadi seolah-olah senjata ini semacam tidak pernah ada, padahal buktinya banyak gitu. Pengirimannya, pemaketannya jelas, pas masuk di Ukrainanya ada video-videonya, semuanya jelas. Tapi kenapa semacam tidak pernah dipakai? Nah, usut punya usut nih geng. Ternyata timbullah sebuah kasus yang benar-benar mengagetkan, di mana senjata-senjata support atau senjata-senjata kiriman dari Barat Amerika kepada Ukraina tiba-tiba muncul di darknet atau dark web atau deep web. Nah, jadi ini tiga hal yang sering sekali dibicarakan oleh orang-orang penjelajah internet ya. Darknet, dark web, atau deep web. Ini tiga situs yang selalu membangkitkan rasa penasaran orang-orang yang menggunakan internet. Karena kenapa? Tidak sembarangan orang bisa masuk ke tiga situs ini. Ada yang bilang di dark web itu isinya horor-horor, kejam-kejam. Atau ada juga yang bilang isinya itu adalah para hackers. Atau ada juga yang bilang isinya itu untuk membeli barang-barang yang tidak bisa dibeli di dunia legal atau dunia yang ada hukumnya gitu. Nah, untuk kasus kali ini berlaku pada poin ketiga yang gue ucapkan tadi, yaitu darknet, deep web, dan dark web itu adalah tempat untuk membeli barang-barang yang nggak mungkin kita beli di dunia legal. Karena di dark web ini memang barang-barang yang ilegal tuh banyak banget. Salah satunya adalah menjual organ manusia. Dan di sana juga bisa membooking para penjagal bayaran gitu ya untuk orang-orang yang ingin kalian jagal gitu atau ingin kalian ambil bagian organ tubuhnya. Nah, di sini ini bisa sewa orangnya nih di darknet, dark web. Nah, ternyata geng, di situs-situs darknet atau dark web atau deep web itu terdapat penjualan senjata. Yang dimana setelah dicek, semua senjata itu benar-benar sama. Dari merek, dari jenis, sampai ke nomor serinya, itu adalah senjata hasil bantuan Amerika dan Barat kepada Ukraina. Ternyata dicuanin. Nah, jadi ada beberapa oknum yang mencoba untuk menghasilkan uang melalui penggelapan senjata bantuan untuk Ukraina. Hal ini pada awalnya hanya menjadi isu atau desas-desus belaka. Pada awalnya nih, sampai akhirnya salah seorang jurnalis mencoba untuk melakukan investigasi atas kebenaran berita ini. Dan betapa kagetnya mereka ketika memasuki darknet atau pasar gelap internet ini. Di sana ada beberapa pedagang senjata asal Ukraina yang menawarkan senjata-senjata ringan atau semacam pelindung tubuh sampai ke persenjataan canggih, misalnya seperti sistem anti-tank Javelin dan NLAW atau drone peledak Phoenix Ghost dan juga Switchblade. Nah, dari penelusuran jurnalis tersebut, dia mengatakan kalau ada beberapa pedagang yang memang tidak menyediakan stoknya tersebut. Jadi mereka tuh hanya menawarkan. Jadi mereka berdagang, tapi mereka belum punya stoknya. Jadi mereka akan mengadakan stoknya itu setelah adanya pembeli. Jadi kayak pre-order gitu loh, geng. Dan di situ jurnalis ini mencoba untuk bernegosiasi dan dia deal dengan salah seorang pedagang di darknet tersebut untuk membeli amunisi Phoenix Ghost seharga $4.000. Yang dimana amunisi Phoenix Ghost ini telah dikembangkan oleh Amerika Serikat khusus untuk perang Ukraina, tapi bisa dibeli di darknet. Gila nggak tuh? Lalu para jurnalis ini juga bertanya kepada si pedagang, apakah mereka memiliki stok ranjau anti personil bernama M18A1 Claymore milik Amerika. Nah, di saat itu para pedagang ini mengiyakan mereka sempat punya katanya. Bahkan mereka sempat mengirimkan foto-foto benda tersebut. Barang tersebut tuh pernah ada di stok mereka. Tapi untuk saat itu stok mereka sedang habis. Namun mereka menjanjikan atau mengiyakan mereka sanggup untuk merestok lagi. Jadi kalau para jurnalis itu mau, nanti mereka akan menyediakan, ketika restock akan dihubungi lagi. Gokil nggak? Kalau dipikir-pikir nih ya, ini dari mana mereka dapat? Mereka kan orang Ukraina dan mereka pedagang. Siapa yang bikin? Ya siapa lagi kalau bukan Amerika itu sendiri, dan mereka menyelundupkan gitu kan. Dan si jurnalis ini menanyakan bagaimana caranya bertransaksi. Nah, si penjual ini menjelaskan kalau transaksi ini setelah deal, maka si pembeli harus mentransfer uang terlebih dahulu melalui sebuah rekening internet. Karena rekening internet ya tidak mudah dilacak atau tidak mudah di tracking katanya. Setelah itu, barulah si para penjual ini akan memberikan sebuah foto tempat
serta koordinat di mana nantinya para pembeli ini bisa mengambil barang-barang tersebut. Dan barang-barang ini biasanya akan ditanam di titik koordinat itu. Jadi misalkan titik koordinatnya itu terletak di sebuah hutan di daerah luar Ukraina misalkan ya, di luar tempat konflik. Nah nanti si para pembeli ini akan datang ke tempat itu. Dan para penjual ini tetap menjaga barang tersebut tetap utuh, tidak akan terjadi apa-apa, dan itu dia jaga dari jarak jauh. Jadi mereka menjamin dan menggaransikan semua uang si pembeli ini akan berubah atau akan ditukarkan dengan barang yang mereka mau gitu. Jadi dijamin lah. Nah di saat itu jurnalis ini coba memancing si penjual. Dia bilang gini, apakah bisa benda yang saya beli ini kamu kirimkan ke luar daerah Ukraina yang agak sedikit jauh gitu? Karena dia bilang ya saya agak takut kalau masih di dekat-dekat Ukraina katanya. Lalu si penjual ini mengiyakan, dia bilang dia menyanggupi. Kita bisa mengirim benda ini ke tempat yang jauh sekalipun. Salah satunya di daerah kota perbatasan Polandia Przemysl. Gua agak susah bacanya ya, tulisannya PRZMYSL. Namun hal tersebut bukan masalah buat mereka bisa melakukan, tapi akan ada biaya atau akan kena charge sebesar $1.000. Jadi itu adalah biaya untuk kurirnya atau pengantarnya gitu ya. Nah dari jawaban si penjual ini bisa disimpulkan bahwasanya mereka itu sudah menjalin kesepakatan atau adanya sebuah perjanjian dengan orang-orang yang menjaga perbatasan gitu. Dan bisa dipastikan mereka ini setelah membuat kesepakatan mereka bisa keluar masuk Ukraina tanpa harus ada konflik. Nah lalu jurnalis ini juga mencoba untuk bernegosiasi dengan para pedagang lain ya, dimana dia sempat bernegosiasi dengan seorang pedagang yang menjual badge pelindung tubuh buatan Amerika Serikat dengan harga $1.500 untuk 5 unit, dan juga dia menjual senapan M4 dengan peredam, dan juga mereka menawarkan 100 butir peluru dengan harga $2.400 per setnya. Ternyata nih geng, setelah dicek lagi yang dijual oleh orang-orang ini nggak cuma senjata buatan Amerika. Mereka juga menjual senjata-senjata buatan Uni Soviet alias buatan lama. Karena kan zaman dulu tuh Uni Soviet adalah salah satu pembuat senjata ya, negara pembuat senjata. Senjata yang paling mutakhir dan masih digunakan sampai saat ini, hasil temuan oleh salah satu prajurit Soviet adalah AK-47 atau AK-47. Nah, si pedagang ini juga menjual beberapa senjata lama tersebut seperti AK-47, pistol, granat, serta senapan sniper jenis lama. Nah, biasanya senjata-senjata lama kayak gini tuh yang beli tuh adalah kolektor gitu ya. Misalkan kayak sniper lama tuh, sniper buatan Soviet yang lama. Nah, itu biasanya jarang digunakan untuk perang karena kan ya sistemnya udah nggak secanggih dan secepat senjata-senjata sekarang. Jadi biasanya akan dibeli oleh para kolektor untuk dipajang. Harga di pasar gelap ini ternyata benar-benar rendah nih geng harganya. Misalkan aja nih sistem Enlaw buatan Inggris, di sana tuh dijual seharga $1.500. Sementara kalau di pasar legal itu harganya hampir $30.000 sampai $40.000. Nah, jadi kalian bisa bayangkan ya bagaimana murahnya senjata-senjata ini dijual, diperdagangkan gitu ya di pasar gelap. Jadi apa yang dilakukan oleh Barat itu termasuk sesuatu yang hampir sia-sia gitu ya. Selain mereka mengorbankan banyak tentara bayaran ya kan, akhirnya terbunuh, akhirnya banyak yang stres, akhirnya kena mental gara-gara menghadapi Rusia, ya senjata-senjata mereka itu diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang ada di sana. Yang menanggung siapa ya? Menanggung ya Presiden Zelensky ya kan. Dia akhirnya semakin stressful sekarang menghadapi ini semua. Lalu beberapa bulan lalu sempat diingatkan oleh seorang kepala Interpol yang bernama Jurgen Stock. Dia memperingatkan bahwa konflik di Ukraina ini akan menyebabkan kenaikan stok senjata-senjata yang bakal muncul di pasar gelap karena kan keluar masuknya sangat mudah gitu. Dan kelompok kriminal penjual senjata ini akan menjamur, mereka akan semakin ramai berusaha untuk memperdagangkan senjata-senjata selundupan mereka. Dan senjata-senjata ini tidak hanya akan dijual di negara-negara tetangga, bahkan sampai ke benua lain mereka mampu menjualnya. Orang Indonesia kalau mampu masuk ke dark web atau ke deep web tersebut, kalau mereka mau membeli senjata itu bisa diiyakan oleh para penjual ini. Dan senjata-senjata yang ada di sana bahkan gak cuma digunakan oleh orang-orang awam. Bahkan seorang militer pun kalau misalkan dia dalam tugas tidak mendapatkan senjata canggih gitu ya, dia bisa membeli di dark web untuk ikut berperang menggunakan senjata canggih tersebut. Jadi jangan heran ya kalau misalkan kita lihat kenapa para kartel-kartel narkoba ya kan, para tentara bayaran gitu itu banyak banget yang memegang senjata
canggih-canggih. Jadi mereka mendapatkan semuanya dari hasil penyelundupan dan mereka beli di dark web. Nah, pada bulan Mei lalu, seorang Menteri Pertahanan AS Amerika Serikat yang bernama Lloyd Austin, dia mengatakan bahwa semua senjata yang dipasok atau dikirimkan ke Ukraina itu harusnya dilacak sedemikian rupa dan meminta Presiden Volodymyr Zelensky serta Menteri Pertahanan mereka yang bernama Alexei Reznikov untuk benar-benar yakin kalau senjata-senjata tersebut dipasok atau disalurkan dengan semestinya. Pihak dari Moskow atau pihak Rusia sudah memperingatkan kepada pihak Barat. Apa yang dilakukan oleh pihak Barat dalam memasok senjata-senjata canggih ke Ukraina itu tidak akan menghentikan perang ini dan tidak akan membuat Ukraina juga bakal menang gitu. Dia mengatakan kalau perang ini akan terus berkelanjutan panjang karena Ukraina akan berusaha menghabiskan amunisi-amunisi yang dipasok oleh negara Barat. Ya itu masuk akal juga sih. Jadi ibaratkan lo tuh kayak nggak akan stop kecanduan game kalau orang tua lo terus-terusan ngasih duit buat top up gitu kan. Lo tuh top up terus gitu ya, punya skin baru dan itulah yang dialami oleh Ukraina sekarang ini. Mereka tuh udah lemes sebenarnya, mereka tuh udah capek main PUBG, udah capek main Free Fire gitu ya. Tapi di top upin terus gitu sama bapak emaknya gitu kan. Ya dia ada skin baru nyoba lagi, ada senjata baru nyoba lagi gitu. Hal itulah yang terjadi kepada Ukraina saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh negara Barat hanya akan meningkatkan resiko konfrontasi militer langsung antara Rusia dan NATO. Dan yang paling gokilnya nih geng ya, karena pihak Barat ini benar-benar sudah menentang Presiden Putin dan pasukan Rusia serta chatnya juga gitu ya. Di sini terjadilah sebuah hal yang benar-benar panas, di mana Presiden Rusia menantang seluruh negara Barat, ayo berperang. Ya, mereka sudah membuktikan, sudah silih berganti tentara-tentara bayaran dari berbagai negara termasuk Inggris, Jerman, termasuk Amerika juga datang ke arena perang yang ada di Ukraina, semuanya tewas dan juga ada yang harus berangkat pulang karena kewalahan atau kesakitan melawan tentara Rusia. Nah, saat ini di dalam sebuah pertemuan bersama parlemen Rusia, Presiden Putin dengan lantang menyatakan dan mengajak gitu ya, mari berperang, buktikan hal ini di medan perang. Jadi dia menantang pihak Barat untuk langsung merasakan bagaimana esensi berperang dengan pasukan Rusia. Perang Rusia ini kan dimulai dari Februari nih, tanggal 24 Februari tahun 2022 dan sekarang udah berlarut-larut gitu. Yang tadinya mungkin kita hanya ngebayangin wah cuma sebulan gitu, nggak mungkin lama. Nah, namun ini sudah sangat lama dan udah berlarut-larut. Dan juga Presiden Putin mengatakan prospek untuk negosiasi ini akan semakin redup. Jadi nggak akan ada negosiasi lagi. Dan Presiden Putin juga mengecam liberalisme totaliter yang dia katakan telah berusaha diterapkan oleh negara-negara Barat di seluruh dunia. Jadi tanpa kita sadar kita ini di bawah kontrol negara-negara Barat. Dan itu menurut pernyataan Pak Putin. Nah, Rusia menuding kalau negara-negara Barat telah menabuh genderang perang dengan Rusia itu sejak mereka memberikan sanksi. Dan ditambah lagi mereka terus-terusan memasok senjata ke Ukraina. Dan Presiden Putin itu benar-benar memberikan sinyal atau peringatan keras terhadap Ukraina dan para sekutu yang membantu Ukraina. Dia mengatakan, kalian harus hati-hati karena apa yang kami lakukan saat ini atau Rusia lakukan saat ini belum sungguh-sungguh atau ini masih ecek-ecek gitu. Jadi bayangin ya, itu belum sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan Rusianya bener-bener marah tuh kalian bayangin tuh geng. Gue nggak bisa ngebayangin lah ya gimana bakal pecahnya gitu ya. Makanya saat ini negara-negara Barat menahan diri untuk turun langsung berperang dengan Rusia. Lalu Presiden Putin mengatakan kalau Amerika dan NATO, Amerika dan Barat menuduh kalau Rusia ini tidak mau bernegosiasi damai. Pada kenyataannya, menurut Presiden Putin, Amerika dan negara Barat lah yang tidak mau langsung tatap muka dengan Rusia untuk bernegosiasi. Yang dimana bernegosiasi mencapai perdamaian itu nggak cuma dengan permintaan begitu aja, harus di meja perjanjian. Yang dimana ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak Amerika dan Barat. Ya, kita udah tahu lah ya. Rusia itu nggak minta banyak, cuma minta stop untuk mengembangkan sayap mereka, ya kan, mengembangkan sayap NATO ke negara-negara yang di sekitar Rusia itu aja gitu. Dan pernyataan Rusia ini benar-benar serem, geng. Mereka mengatakan kalau mereka sudah siap untuk kemungkinan perang dunia ketiga terjadi. Aduh.
Pusing gak tuh? Dan menurut mantan wakil komandan distrik militer selatan Rusia yang bernama Andrei Gurulyov, dia mengatakan Moskow atau Rusia tidak akan ragu untuk menargetkan London, Inggris sebagai pendaratan pertama atau target utama misil-misil nuklir mereka atau senjata pemusnah massal mereka jika Perang Dunia Ketiga pecah. Nah, kalau misalkan kita baca nih berita-beritanya nih geng ya, kemungkinan untuk Perang Dunia Ketiga ini pecah itu dekat banget. Ada sebuah negara yang bernama Lituania. Nah, negara ini adalah jalur perdagangan atau impor-ekspor barang ke Rusia dan keluar Rusia. Nah, Rusia mengancam apabila barang-barang impor-ekspor Rusia diembargo oleh Lituania, maka Moskow tidak akan segan-segan membalas. Nah, maksud dari embargo itu adalah itu kayak larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan ekspor-impor yang berkegiatan dengan ekonomi, politik, ataupun kebijakan lain. Jadi yang jelas tuh kayak hubungan politik satu negara ke negara lain. Kayak misalkan negara kita nih ekspornya karet ke Jepang. Nah, Jepang ngasih kita ban mobil yang jadi gitu. Jadi hubungan kayak gitulah. Nah, Lituania ini adalah salah satu jalurnya bagi Rusia. Dan kebetulan Lituania ini adalah bagian dari NATO. Nah, ternyata jalur ekspor impor Rusia itu melalui koridor Belarus, yang dimana ini untuk memasok ke Kaliningrad. Dan jalur ini sangat berbahaya bagi Rusia karena jalur ini diapit oleh dua negara NATO, yaitu Estonia dan juga Lituania. Jadi bisa kalian bayangkan nih geng ya, kalau Lituania ini mengambil kebijakan menghalang-halangi Rusia dalam ekspor impor barang, jelas Rusia akan membombardir Lituania. Dan hal itu akan menyebabkan Perang Dunia Ketiga pecah karena Rusia akan memicu pasal ke-5 NATO yang isinya adalah apabila salah satu anggotanya diganggu, maka semua negara yang tergabung ke dalam NATO berhak membelanya. Ya kalian bayangin aja ya, Ukraina aja yang baru mau bergabung aja segitunya gitu NATO mensupport. Apalagi kalau misalkan memang anggota sah mereka gitu kan, otomatis NATO bakal turun. Nah, jadi kemungkinan untuk Perang Dunia Ketiga akan sangat dekat. Namun banyak desas-desus yang mengatakan, ini menurut para pakar ya, gue mengambil informasinya dari para pakar yang melihat strategi yang diterapkan oleh Putin dalam perang Rusia Ukraina ini. Dimana Presiden Putin ini sangat cerdas. Dia membiarkan negara-negara barat memberikan sanksi kepada Rusia dan juga memberikan kesempatan terbuka kepada negara barat dalam memasok senjata-senjata serta bantuan-bantuan ke Ukraina. Yang mana dengan begitu, keuntungan akan berpihak kepada Rusia. Seperti yang kita lihat sekarang, Rusia kayak nggak ada goyahnya, ekonomi mereka tetap aman, nggak ada permasalahan di internal mereka. Yang ada mereka malah semakin membaik ekonominya. Menurut para pakar mengatakan, kalau negara-negara barat yang mensupport Ukraina justru sekarang mengalami permasalahan ekonomi atau krisis ekonomi di negara mereka masing-masing. Contoh salah satunya adalah Amerika dan Jerman. Sekarang Amerika dan Jerman itu rakyatnya udah teriak-teriak karena kenaikan harga BBM, harga gas. Yang dimana Jerman sendiri itu hampir 90% memasok gas itu dari Rusia dan sekarang sudah di-cut. Udah gitu mereka sibuk memberikan support dana kepada Ukraina dengan harapan Ukraina akan menang dalam perang ini. Ternyata perang ini terus berlanjut dan semua support yang mereka berikan kepada Ukraina justru mengurangi pasokan di negara mereka sendiri. Yang alhasil mereka sendiri mengalami kerugian. Terus gilanya nih Presiden Rusia, dia mengganti mata uang dalam pembelian gas bumi atau minyak bumi milik mereka yang harus menggunakan mata uang mereka, yaitu rubel, yang tadinya bisa dibeli dengan dolar. Alhasil ini meningkatkan atau menaikkan nilai mata uang negara mereka sendiri. Jadi trik atau strategi yang dilakukan oleh Presiden Putin ini justru malah menguntungkan negara mereka sendiri.